Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus bergejolak, Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah besar. Suku bunga acuan resmi dinaikkan 50 basis poin menjadi 5,25%. Kebijakan ini disebut sebagai upaya penting untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menahan laju inflasi yang semakin berisiko terdampak tekanan global. Lantas apa yang bisa kita pahami dari situasi ini dan apa dampak yang bakal terasa bagi masyarakat ke depan? Terkait kenaikan suku bunga ini, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tuku Rifki menilai Bank Indonesia perlu memanfaatkan suku bunga kebijakan untuk meredam pelemahan rupiah. Pelemahan mata uang tidak cukup diatasi hanya melalui instrumen moneter karena tekanan juga berasal dari faktor fiskal dan struktural. Meski kenaikan suku bunga berpotensi memperlambat pertumbuhan kredit, prioritas utama Bank Indonesia saat ini dinilai tetap menjaga stabilitas rupiah. Kini pertanyaannya, apa dampak nyata kenaikan suku bunga menjadi 5,25% bagi masyarakat? Jawabannya mulai terasa dari kehidupan sehari-hari. Biaya pinjaman berpotensi semakin mahal, mulai dari KPR, kredit kendaraan, hingga pinjaman usaha. Lantas, apa ada yang merasakan keuntungan dari situasi ini? Bagi para peminjam kredit kepemilikan rumah atau KPR dan pinjaman kendaraan akan terasa lebih berat karena cicilan bulanan berpotensi naik seiring kenaikan bunga kredit. Hal yang sama juga berlaku bagi pinjaman modal usaha dan bunga kartu kredit. Kondisi ini dapat menambah pengeluaran masyarakat yang mengandalkan pembiayaan bank. Di sisi lain, kenaikan suku bunga ini memberi angin segar bagi nasabah penabung. Bunga tabungan dan deposito berpotensi meningkat, sehingga imbal hasil yang diterima nasabah menjadi lebih besar. Suku bunga perbankan yang lebih tinggi juga sering membuat investor mengalihkan dana ke instrumen perbankan, seperti deposito dan obligasi. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan jangka pendek di pasar modal. Terakhir, kenaikan suku bunga turut berdampak pada daya beli masyarakat. Biaya kredit yang naik biasanya membuat permintaan di sektor properti dan otomotif melambat. Namun, di sisi lain langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat nilai tukar rupiah. Seperti diketahui sepanjang April hingga Mei 2026, nilai tukar rupiah menghadapi tekanan dan terus mencetak rekor pelemahan terendah sepanjang sejarah. Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, Selasa 19 Mei, rupiah ditutup di level Rp17.719 per dolar AS. Sementara pada Rabu 20 Mei, setelah kebijakan ini diumumkan, rupiah ditutup sedikit menguat di level Rp17.685 per dolar AS. Sahabat Kompas, di tengah tekanan terhadap rupiah dan kondisi ekonomi global yang belum stabil, kenaikan suku bunga ini menjadi langkah Bank Indonesia untuk menahan pelemahan nilai tukar dan menjaga inflasi. Namun bagi masyarakat, dampaknya juga akan langsung terasa, mulai dari cicilan kredit yang lebih mahal hingga potensi perlambatan konsumsi dan investasi. Kita nanti, apakah rupiah bisa menguat di bulan Juli sesuai klaim Gubernur BI?